Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang informasi di pasar ya. Ada beberapa yang ingin saya update. Mohon maaf jika agak lama saya tidak update video tentang investasi dan informasi di market ya. Kali ini saya akan ke IHSG terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat chartnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa IHSG ini cenderung sideways ya. Jadi masa-masa keemasan IHSG itu sudah berlalu ya. Sejak bulan Januari 2021 kemarin ada kenaikan yang sangat drastis. Kemudian di bulan Februari langsung IHSG turun di bawah area yang berwarna oranye ini ya. Turun bahkan dia sampai menembus area support yang berikutnya yang berwarna hijau ini. Lalu sempat ada harapan Maret itu naik lagi di atas area oranye ini, tapi tidak bisa bertahan lama. Akhir Maret dia turun lagi menuju di bawah area oranye dan bahkan sempat menyentuh pada bulan Mei itu sempat menyentuh support lagi yang di warna hijau ini ya di 5.700-an dan kemudian naik lagi dan sampai sekarang tidak mampu tembus di area oranye ini. Jadi berkutat di area oranye ini di 6.100-an lalu terpental ke bawah lagi. Hal ini menjadi IHSG menjadi tidak menarik ya, sehingga eh, investor di saham Indonesia semakin lama semakin berkurang. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang saya berikan informasinya ke Bapak Ibu sekalian ya, adalah sektor konstruksi ya. Sektor konstruksi ini seperti kita ketahui dengan adanya pandemi COVID ini menjadi sektor yang paling parah ya, terkena dampak dari pandemi COVID ini karena semua proyek pembangunan itu dihentikan, kemudian juga proyek perumahan baik perumahan mewah maupun perumahan menengah ke bawah juga otomatis dikurangi ya, sehingga memukul sektor konstruksi ya, termasuk di sektor mall dan lain sebagainya ya. Nah, saya akan membandingkan di sini ada 4 sektor konstruksi di IHSG yang cukup bagus ya. Saya mengesampingkan Lipo ya, karena ada masalah yang besar di Lipo dan sampai sekarang belum tuntas, yaitu terkait dengan proyek Meikarta. Sehingga untuk Lipo, LPRF saya tidak ikutkan di perbandingan harganya ini. Yang saya ikutkan di sini adalah BSDE, Bumi Serpong Damai, kemudian SMRA, Sumarikon, dan Ciputra, CTRA, serta Pakuwon Jati atau Pewon. Kita akan bandingkan secara fundamental ya dengan bantuan software dari Stockbit Pro, mana yang paling murah. Nah, ini kita bisa lihat BSDE terlebih dahulu. Bumi Serpong Damai sekarang harganya berada di 980 dan kalau kita lihat secara 5 tahunan ini adalah termasuk titik yang rendah dari sejarah BSDE ya selama 5 tahun terakhir. Pernah terendah itu pada saat Maret 2020 itu mencapai titik terendahnya dan sekarang sempat naik dan sekarang turun lagi. Nah, kemudian kita lihat secara fundamental dengan menggunakan PBV ya, PBV price book value, price to book value ya, atau nilai buku, dan bisa kita lihat secara 5 tahunan. Ini sudah saya ajarkan ya di video saya bagaimana cara memunculkan ini di Stockbit Pro. Nah, ini kita melihat harga rata-rata PBV selama 5 tahun terakhir. Kemudian kita buat rata-rata statistiknya, ada min ya, min atau rata-ratanya. Kemudian ada karena ini rata-rata maka ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan bakunya kita buat sampai dengan plus 2
+1 dan +2, kemudian -1 dan -2. Dan BSDE pada 5 tahunan terakhir ini berada tepat di -1 standar deviasi PBV-nya. Jadi ini sudah termasuk harga yang murah ya, harga yang murah secara fundamental untuk BSDE ya. Tetapi akan kita lihat, kita bandingkan dengan sektor properti lainnya ya, apakah BSDE ini paling murah atau enggak ya. Kemudian kita lihatkan yang berikutnya adalah Pakuwon Jati ya, Pakuwon Jati ini harganya paling paling rendah ya di antara 4 sektor properti yang saya bandingkan. Nah, ini bisa kita lihat sekarang berada di Rp480. Kemudian kalau kita lihat dia juga sama ya, ada penurunan yang sangat drastis dan ini adalah titik terendahnya juga ya, tidak titik yang rendah maksud saya ya, yang terendah di Maret 2020. Ini secara 5 tahunan. Kemudian kalau kita lakukan hal yang sama, fundamental berdasarkan price book value, bisa kita lihat ini juga berada di titik yang rendah ya, berada di bawahnya sedikit -1 standar deviasi dari nilai PBV-nya ya. Jadi kalau secara fundamental masih lebih murah Pewon dibandingkan dengan BSDE tadi ya. Ini sudah berada di bawahnya -1. Nah, kalau kita lihat BSDE tadi, ini ya, BSDE pas di titik -1, ini di Pewon lebih murah. Kemudian kalau kita lihat lagi, eee, SMRA atau Summarecon ya, ini juga sama ya, berada di harga yang rendah, harga price-nya adalah 855 dan terendah sama ya di Maret 2020. Kemudian kalau kita lihat untuk SMRA berada di bawah -1, berada di bawah, bukan -1 ya, berada di bawah rata-ratanya yang masih di atasnya -1. Nah, ini berarti Summarecon lebih mahal daripada 2 yang tadi ya, yang sudah sebutkan. Secara PBV ini rata-rata selama 5 tahunan. Ya, kemudian yang terakhir adalah CTRA, Ciputra ya, grup Ciputra. Jadi kalau kita lihat juga 950 turun terus ya, dan berada pada harga yang sangat rendah dan, titik terendahnya sama pada bulan Maret. Lalu kalau kita lihat secara PBV untuk untuk CTRA ya, kita ganti selama 5 tahunan, kita lihat dia berada di atasnya sedikit, di atasnya -1 ya, atasnya -1 standar deviasi, berada di atasnya -1 standar deviasi. Ya, itu untuk CTRA. Sehingga kita bisa membuat, satu konklusi ya dari, keempat saham ini ya. Saya akan, tunjukkan, saya share screen konklusinya, sebentar, share screen, konklusi. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka yang paling mahal adalah ini ya, bisa kita lihat di situ, ini susunannya balik ya, jadi saya hapusnya dulu untuk yang CTRA tadi. CTRA tadi, ini ya, CTRA tadi di atasnya -1
Sehingga kalau kita urutkan, ini urutannya juga keliru ya, urutannya keliru ini. Yang paling mahal adalah saya hapusnya dulu biar nanti Bapak, Ibu, dan sobat investor juga tidak bingung melihatnya. Jadi yang paling mahal di sini adalah SMRA, SMRA ya, baru kemudian CTRA. Kenapa kok SMRA? Tadi sudah saya saya jelaskan kan ya di situ. Jadi urutannya seperti ini, saya gantinya dulu warnanya. Jadi yang paling mahal di sini adalah SMRA, kemudian CTRA. Lalu kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya ya, saya ganti fundamentalnya untuk CTRA tadi, untuk CTRA tadi kan ya berada di atas -1, kemudian kalau yang ini yang yang BSDE -1 ya. Kemudian kalau dari sisi harga ini negatifnya 855, yang ini 950. Jadi maaf ya, jadi yang paling mahal ada SMRA, kemudian yang kedua adalah CTRA, karena dia berada di -1, kemudian yang berikutnya adalah CTRA, dia dia lebih besar daripada -1 ya, berarti antara CTRA dan SMRA ini hampir sama sebenarnya. Kemudian yang berikutnya BSDE dan yang paling rendah harganya adalah Pewon. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Silakan jadikan pertimbangan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf suara saya tadi agak serak sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Happy cuan, salam sehat.